Perkenalkan, nama saya Agnadia Yuliandaik dengan NIM 71-2023-307. Saya akan menjelaskan tugas TAS Sejarah Agama Kristen dan Ekumenika kelas A. Gereja dan sejarahnya. Sejarah gereja berbeda dengan sejarah kebudayaan umum dan dengan sejarah aliran-aliran rohani yang lain. Karena yang disebut gereja itu hanya gereja Kristen, sebab itu nama gereja tidak boleh dipergunakan untuk agama-agama lain, karena Kristus sendirilah yang membentuk gereja. Yaitu, barang siapa yang hendak mempelajari sejarah gereja Kristus itu, haruslah akal dan sanubarinya diterangi oleh Tuhan sendiri, yang kita kenal hanya dari Perjanjian Baru saja. Gereja ada oleh sebab Yesus memanggil orang menjadi pengiringnya. Keterangan tentang arti kata gereja dalam daftar penjelasan istilah bahwa mereka yang dipanggil dalam persekutuan dengan Dia, yaitu gereja. Jadi, wujud gereja ialah pertama-tama persekutuan dengan Kristus. Jikalau dalam suatu gereja Kristen persekutuan itu tidak ada, maka gereja itu tidak berhak disebut gereja. Namun, persekutuan dengan Kristus itu selalu berarti dan bermakna dalam persekutuan dengan manusia lain. Tatkala Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, maka mereka dikumpulkannya menjadi suatu persekutuan yang masing-masing bukan saja terikat erat-erat dengan penebusnya, tetapi seorang kepada yang lain pula. Kristus telah berjanji akan hadir di mana 2 atau 3 orang berhimpun atas namanya. Karena itu, jemaat merasakan eratnya hubungan dengan Kristus dan satu sama lain. Itu Paulus sudah mengumpamakan persekutuan yang beragam dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Namun akan tetapi wujud gereja Kristen belum cukup diartikan dengan menunjukkan kepada persekutuan itu saja. Selain itu, perlu juga kita menekankan pada tugas atau amanat gereja. Yesus menyuruh para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Titahnya itu berlaku pula untuk segala pengikutnya di kemudian hari selama bumi ini masih ada. Oleh sebab itu, gereja bukan saja lahir dari amanat Kristus itu, tetapi amanat itu pula menjadi wujud gereja yang sewajarnya. Amanat Kristus menjadikan persekutuan gereja, dan dalam pada itu persekutuan gereja melaksanakan amanat Tuhannya. Dengan perkataan lain, gereja dan perkabaran Injil sama saja karena merupakan Tritunggal yang tak terpisah. Ketika gereja lahir pada hari turunnya Roh Kudus, maka ketika itu amanatnya lahir pula sertanya, yakni supaya memasyurkan Injil kemana-mana. Firman Tuhan dipercaya dalam gereja. Tetapi sementara itu dikabarkan oleh gereja pula. Sekarang mulailah kita mengerti apa maksud ilmu sejarah gereja, yaitu memeriksa bagaimanakah
dan sampai di mana gereja sadar dan setia akan wujud dan amanatnya, dan juga apakah dan bagaimanakah gereja diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini menurut wujud dan amanatnya sepanjang sejarah dari dahulu sampai sekarang. Apabila sekarang kita hendak mulai menguraikan sejarah gereja Kristen dengan memakai ukuran yang disebut tadi, sudah tentu sejarah itu harus ditinjau dari beberapa sudut, yaitu sejarah dogma, segala pasal kepercayaan, dan sejarah perkabaran Injil. Dari sejarah dogma akan nyata bahwa gereja senantiasa berusaha menentukan ajarannya yang sah dan murni, sesuai dengan firman Tuhan, berhadapan dengan segala ajaran yang sesat yang timbul di dalam dan di sekelilingnya. Penyelidikan sejarah perkabaran Injil akan menyatakan pula kepada kita bagaimana gereja telah melakukan tugasnya terhadap sekalian orang yang belum mengenal cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus. Bagian sejarah gereja ini dapat diuraikan hanya dengan sangat singkat saja, akan tetapi perlu diperhatikan juga bila mana hidup gereja ditinjau dari sudut persekutuan anggota-anggotanya dengan Kristus dan satu sama lain, wajiblah kita memperkatakan kesalehan seseorang, ibadat jemaat, pengamalan, usaha-usaha sosial. Selain dari pokok-pokok itu, tak dapat tidak perlu diselidiki pula bagaimana pekerjaan dan perkembangan gereja dimajukan atau dihalangi oleh dunia. Berhubung dengan soal ini, sudah tentu nisbah atau relasi gereja dan negara akan sering dibicarakan dalam kitab ini. Akhirnya minat kita pun tertarik pula oleh masalah organisasi atau susunan gereja dan liturgi atau tata cara kebaktian gereja dan perkembangannya yang berabad-abad lamanya itu. Mungkinlah kita akan memperoleh pengenalan dan pengertian sedikit dari sejarah gereja Tuhan di dunia ini.